Baik, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali latihan untuk membuat huruf sans serif yang kemarin sudah teman-teman lakukan dan kita akan lanjutkan hari ini. Oke, semangat ya. Jadi, Bu Rina akan mulai share screen. Oke, jadi huruf berikutnya yang akan teman-teman buat adalah masih huruf yang sederhana juga setelah huruf K yang kemarin. Kita akan membuat huruf L. Silakan teman-teman memperhatikan gambar yang ada di layar dan silakan mulai membuat garis-garis yang sudah ditentukan seperti yang ada di layar. Jadi ini adalah huruf L, teman-teman membutuhkan lebar area 3,4 cm. Seperti biasa, ukuran stem-stemnya adalah 8 mm dan teman-teman silakan mengikuti gambar yang sudah tersedia di layar. Oke, selanjutnya teman-teman, huruf yang berikutnya adalah huruf M. Nah, huruf M ini agak cukup tricky ya, karena kemarin kita menggunakan huruf yang mempelajari bentuk dan struktur huruf yang relatif lebih mudah. Nah, sekarang kita akan membuat huruf M yang lebarnya sangat lebar gitu ya, ada 5,2 cm. Silakan teman-teman menyediakan area ini dulu, 5,2 cm. Nah, untuk langkah selanjutnya ketika teman-teman sudah membuat ukuran 5,2 cm, silakan teman-teman membuat patokan ukuran-ukuran sebagai berikut ya. Jadi 8 mm ke samping kanan. Lalu untuk tingginya silakan teman-teman mengambil 1 cm dari baseline yang paling atas, dari garis yang atas ini, dan dari baseline yang bawah ini masing-masing diambil 1 cm. Kalau sudah, ketiga patokan ini sudah, maka teman-teman silahkan mengikuti dengan mengambil bagian tengah dari 5,2 cm itu, lalu diambil 8 mm untuk meletakkan bagian huruf M yang bawah ini. Nah, kalau sudah, teman-teman, nanti silahkan memperhatikan ya. Jadi nanti di bagian atas ini, bagian yang atas ini tidak akan 8 mm jatuhnya, jadi akan 1,2 cm. Karena stem yang ini akan ditambahkan untuk meletakkan bagian yang ini. Bagian yang ini ya. Nah, di sini, jadi nanti teman-teman setelah 8 mm diletakkan di sini, teman-teman menambahkan 4 mm lagi ya, atau 1,2 cm. Begitu juga dengan di bagian yang sebelah sini. Nah, kalau bagian yang di bawah ini sudah ditentukan, maka teman-teman akan lebih mudah untuk menentukan bagian yang tengah ini. Oke, silakan dipraktekkan. Boleh di-pause? Kalau sudah, nanti Bu Nina akan melanjutkan. Huruf berikutnya adalah huruf N. Lebar yang dibutuhkan oleh teman-teman adalah 4 cm. Jadi 4 cm. Teman-teman menentukan 8 mm untuk stem yang sebelah kiri dan 8 mm untuk stem yang sebelah kanan. Lalu silakan buat patokan ukuran-ukuran sebagai berikut. Jadi ya 1,4 cm di bagian atas, lalu 1,4 cm diambil dari baseline. Nah, untuk langkah berikutnya silakan teman-teman akan mulai dari mana saja, asalkan kira-kira hitungannya adalah seperti ini, seperti yang tampak di layar. Teman-teman boleh pause. Kalau sudah, nanti silakan melanjutkan untuk huruf yang berikutnya. Karena hari ini cukup banyak hurufnya, dan beberapa itu ada yang cukup tricky, membutuhkan ketelitian. Huruf berikutnya adalah huruf T, relatif simpel teman-teman. Ini lebar hurufnya adalah 4 cm. Silakan teman-teman mengambil 8 mm dari garis paling atas. Lalu silakan ambil di bagian tengahnya, cari tengahnya ini. Lalu silakan span ukuran 8 mm. Silakan ukur 8 mm. Kira-kira ukurannya seperti ini, teman-teman. Kami cukup mudah, Bu Nina langsung lanjutkan.
ke huruf berikutnya, yaitu huruf V. Lebar untuk huruf V ini adalah 4,5 cm. Nah, teman-teman ambil 8 mm di bagian atas, ukurannya ya, dari atas dulu, 8 mm, 8 mm, lalu silakan ambil tengah persis dari 4,5 cm. Kalau teman-teman takut tidak presisi, silakan menggunakan jangka, tapi kalau penggarisnya sudah cukup jelas, teman-teman tinggal mencari pertengahan dari 4,5 cm ini, lalu silakan sediakan 8 mm untuk meletakkan bagian bawah ini. Nah, silakan di-pause dan dipahami dulu. Dan silakan dipraktekkan. Kalau sudah selesai, silakan dilanjutkan untuk huruf yang berikutnya. Nah, huruf berikutnya adalah huruf W, teman-teman. Jadi ini adalah huruf yang ya begitu ya, sangat lebar dan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kalau teman-teman sudah membuat garis 6,5 cm, silakan di bagian atas membuat patokan ukuran sebagai berikut. Jadi 8 mm di bagian atas. Lalu setelah itu teman-teman tarik garis 1,5 cm dan 1 cm ke samping. Jadi setelah 1,5 cm, teman-teman menarik 1 cm ke bagian samping. Gini ya. Lalu teman-teman berpindah ke bagian atas. Silahkan cari bagian tengahnya 6,5 cm itu. Setelah itu ambil 1 cm seperti ini ya. Perhatikan garis perpotongannya. Nah, setelah itu teman-teman bisa menentukan 8 mm dari garis yang paling kanan ini. Diikuti dengan cara yang tadi sudah teman-teman lakukan di sebelah kiri, gitu ya. Jadi 1,5 meter dari garis yang paling kanan, tepi kanan, ditarik 1 cm. Nah, teman-teman silakan membuat patokan itu dulu dan pastikan presisi. Lalu teman-teman bisa melihat tayangan ini. Jadi mohon untuk memperhatikan letak jatuhnya garis putus-putus yang berwarna hijau. Jadi 8 mm itu, gitu ya, itu dikasih span. Tadi kan teman-teman pakainya 1 cm ya. Jadi ini tetap teman-teman membuat garis bantu 8 mm untuk menentukan jatuhnya garis yang ada di sini. Nah, ini silakan diamati oleh teman-teman dan silakan dipraktikkan oleh teman-teman ya untuk bisa menggambarkan huruf V yang proporsional. Oke, silakan di-pause. Kalau sudah, Bu Nina lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf X yang membutuhkan lebar huruf 5 cm. Oke, dari bawah dulu silakan teman-teman menentukan 1 cm dan 1 cm di sebelah kiri dan 1 cm di sebelah kanan. Kalau sudah di bagian bawah, teman-teman silakan beralih ke atas. Nah, ini ukuran yang di bagian atas ini adalah 1,1. Jadi 1 mm ini silakan diberikan tanda dulu, baru teman-teman menarik 1 cm. Begitu juga di bagian yang sebelah kanan. Kalau sudah, teman-teman silakan membuat garis bantu, lalu silakan membuat stem sesuai dengan titik-titik yang tadi sudah teman-teman buat. Oke, Bu Nina lanjut ke huruf yang berikutnya. Ini adalah huruf Y. Teman-teman membutuhkan lebar 5 cm, silakan tentukan bagian tengahnya. Lalu tentukan 8 mm dari sana. Kalau sudah, teman-teman silakan menarik garis tinggi garis, yaitu 2 cm dari baseline di sebelah kiri. Ya, garis bantunya bisa di mana saja. Ini Bu Nina posisikan seperti ini supaya lebih mudah teman-teman mengidentifikasinya. Setelah 2 cm, ambil 3 cm. Setelah itu di bagian atas, teman-teman silakan ambil 1 cm, 1 cm. Kalau sudah terbentuk garis bantunya,
Nah, silakan teman-teman menarik garis sehingga terbentuk huruf Y yang proporsional. Dan sampailah kita ke huruf yang terakhir ya. Jadi bukan ini latihan yang masih huruf-huruf tanpa bentuk kurva ya, tanpa bentuk lengkung. Kita sampai di huruf yang terakhir yaitu huruf Z. Teman-teman silakan sediakan area 4,3 cm. Lalu silakan berikan ukuran tinggi sebagai berikut dari baseline, ambil 8 mm. Gitu ya. Lalu di bagian yang paling atas teman-teman juga ambil 8 mm. Setelah itu, kembali lagi ke bagian bawah, teman-teman tentukan 3 cm dari bagian yang paling kanan. Kalau sudah, nanti teman-teman silakan membuat garis 8 mm yang di sebelah sini. Nah, yang harus teman-teman perhatikan bahwa nanti bagian yang bawah, lengan yang bagian bawah dan bagian atas ini ada perbedaan ya. Jadi tidak lurus persis sama. Ada perbedaan, jadi di sebelah atas ini ada perbedaan 1 mm, di bagian atas ini ada perbedaan 2 mm. Silakan perhatikan garis-garisnya dengan baik. Kalau teman-teman sudah menentukan patokan-patokan tersebut, akan jauh lebih mudah bagi teman-teman untuk membentuk huruf Z yang proporsional. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan ke huruf kurva di pertemuan berikutnya. Silakan ini diselesaikan. Silakan teman-teman menyempurnakan apabila dalam pertemuan tadi teman-teman ada yang merasa kurang sempurna. Semoga lancar dan dimudahkan ya. Tetap semangat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.